Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa Waalaikumsalam didengar? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Kasih Kurikulum, Ibu Kasih SD, dan juga Bapak Ibu Kepala Antura yang saya hormati. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan meskipun melalui virtual dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu yang ini suaranya di telinga saya masih banyak yang coba di ini dulu, mic-nya di-unmute dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Mohon partisipasinya, perhatiannya, ya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, berarti ini Bapak Ibu yang saat ini kami undang untuk mengikuti rapat koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka adalah sekolah-sekolah yang telah lulus atau lolos, ya, telah lolos pada saat verifikasi persiapan pembelajaran tatap muka. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan sekolah-sekolah yang telah memiliki penilaian siap daftar periksa. Sekali lagi saya ucapkan selamat, ya. Dan oleh karena itu, Bapak dan Ibu, karena penjenengan sudah memenuhi salah satu syarat, ya, syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka Bapak Ibu, monggo kami izinkan, kami persilahkan mulai tanggal 20 September, mulai hari Senin, ya, Senin besok, tanggal 20 September 2021, kami silahkan untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Okay. Sekali lagi, Ibu Kepala Sekolah untuk bisa memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Artinya terbatas jumlah siswanya. Jadi siswanya itu masih 50% dari keseluruhan jumlah siswa. Jadi kalau misalnya siswanya 100 berarti 50. Kalau siswanya 120 berarti 60 dan sebagainya. Kemudian masih atas jumlah jam pembelajarannya. Jadi masih sebatas selama tatap mukanya itu selama 120 menit, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, ya, ini kabar baik, kabar gembira untuk kita semuanya bahwa untuk saat ini penyebaran COVID di Kabupaten Pemalang saat ini memasuki level 2 atau ada di level 2, di mana sesuai dengan siaran persnya Mas Menteri, kemudian edaran dari Gubernur Jawa Tengah, kemudian juga ada Inmendagri, bahwa daerah-daerah yang ada di level 2 dan 3 itu supaya sudah bisa atau sudah diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, ya, secara terbatas. Oleh karena itu, mohon maaf Bapak Ibu, sebelum nanti hari Senin, ya, hari Senin itu melaksanakan, maaf, ini tadi ada gangguan melaksanakan pembelajaran tatap muka, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa meskipun pembelajaran tatap muka itu sudah diperbolehkan, ya, meskipun pembelajaran tatap muka sudah diperbolehkan, tetapi atau bukan berarti pandemi sudah berakhir. Saya ulangi, tatap muka diperbolehkan, tetapi bukan berarti pandemi sudah berakhir. Oleh karena itu, yang pertama, pembelajaran tatap muka itu harus dilaksanakan, ya, dengan penuh kehati-hatian, ya, dengan tetap prioritaskan
keselamatan dan kesehatan warga sekolah, mulai dari siswa, guru maupun keluarganya. Penerapan protokol kesehatan tetap dilaksanakan di mana sarana prasarana tetap, ya. Bahkan kalau misalnya kemarin yang tisunya belum lengkap, silahkan. Yang masker cadangannya belum sesuai, ya siap cadangan dan prasarana-prasarana yang lain. Ya, jadi itu yang pertama, penerapan protokol kesehatan dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga sekolah itu harus tetap dikedepankan atau diprioritaskan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ya, yang kedua, salah satu syarat sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka adalah harus ada izin orang tua. Sehingga nuwun sewu, kalau saya yakin meskipun ini katanya pembelajaran tatap muka itu memang sudah dirindukan oleh semua, baik oleh siswa, oleh orang tua, oleh guru-guru, ya, tetapi saya yakin masih ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan. Tidak apa-apa ibu-ibu, ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Artinya hak orang tua ya, untuk merupakan haknya orang tua. Ya, sehingga kalau ada orang tua yang tidak mengizinkan, tidak masalah. Ya, berarti kalau ada orang tua yang tidak mengizinkan, apakah anak itu tetap kita layani? Tetap. Ya, anak yang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka harus tetap kita layani dengan pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi makanya itu kadang saya sampaikan sekolah itu harus menyiapkan dua jadwal tatap muka dan jadwal PJJ atau PDR. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, juga kondisi sekolah dan lingkungan, ya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas serta sekitar sekolah, ya, kondisi kelas, pengaturan jarak tempat duduk supaya masih ajak seperti kemarin pada saat verifikasi, jangan terus nanti dirubah, ya. Jarak adalah minimal 1,5 meter. Jarak antrian juga supaya tetap diterapkan. Di luar kondisi, di luar kelas, seperti sosialisasi melalui banner-banner KIE-nya, ya, KIE-nya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu guru, tolong, ya, sebelum siswa datang ke kelas, supaya guru itu terlebih dahulu berada di dalam kelas. Sekali lagi, sebelum siswa datang, guru harus sudah ada di dalam kelas. Saat siswa itu datang, supaya guru berada di depan pintu untuk melihat apakah anak itu cuci tangan atau tidak. Ya, cuci tangan atau tidak. Cuci tangannya sudah betul atau belum. Jadi di situ ada edukasi bagaimana kita mencuci tangan yang benar, ya. Kemudian masuk satu persatu. Maka dari itu, nuwun sewu, ya, pada pengaturan jadwal itu sangat penting supaya 5M tetap kita terapkan. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, ya, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Menghindari kerumunan salah satunya adalah dengan mengatur jadwal. Antara kelas yang satu dengan kelas yang lain harus ada jeda. Misalnya contoh, kelas 1 berangkat jam 7.15, kelas 2 masuknya jam 7.30. Demikian juga pulangnya, sehingga tidak akan tabrakan, apalagi sekolah-sekolah yang pintu keluarnya hanya satu, sempit lagi misalnya, ya, itu harus dibagi dua. Sehingga kalau separuh-separuh dalam masing-masing kelas itu tujuannya adalah untuk menghindari kerumunan. Maka dari itu sekali lagi Bapak dan Ibu guru harus sudah berada di kelas sebelum siswa itu datang, ya. Jadi ini tolong nanti sampaikan pada teman-teman guru, ya, Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian KIE, ya, KIE tempat cuci 5 langkah, ya, 6 langkah cuci tangan, kemudian kawasan dan sebagainya. Dan tolong Bapak Ibu tolong sampaikan
kepada penjaga sekolah ya, kepada atau satpam yang berjaga, siapapun yang masuk ke area sekolah yang tidak pakai masker supaya ditegur. Apakah itu kepala dinas, pengawas, bahkan Pak Bupati misalnya. Dan tolong juga diukur suhunya, ditermogan ya. Tahu misalnya Pak Kepala Dinas malah justru sengaja jauh ngetes ya, ngetes Bapak Ibu misalnya, coba saya tak datang ke sekolahan tanpa masker, ditegur ya. Atau yang lain misalnya pintu gerbang, di pintu gerbang harus ada masker cadangan ya, harus ada. Saya tahu ini di SD semuanya bersolek, alhamdulillah, terima kasih sekali ya. Dan juga yang keempat itu pengaturan jadwal tadi sudah ya, pengaturan jadwal, kemudian perilaku kita semuanya, perilaku dari warga sekolah ini. Jadi penerapan protokol kesehatan itu harus dilaksanakan, harus dilaksanakan pun kita berada. Jangan sampai pakai masker hanya ada di sekolah, tapi di luar sekolah tidak pakai masker. Ini mohon maaf loh, itu bukan kok tidak pakai masker, karena saya berada di ruangan sendiri dan untuk memudahkan supaya apa yang saya sampaikan itu bisa lebih jelas. Ya. Memang ini nggak enak sih sebetulnya ya, pakai masker itu tidak enak, tapi demi kesehatan kita bersama. Ya. Demi kesehatan kita bersama. Kemudian juga Bapak dan Ibu, perilaku tadi misalnya etika batuk ya, etika batuk, kemudian etika bersin itu kan ada ya, jadi jangan sampai kita sedang bicara dengan orang kemudian tiba-tiba batuk tanpa harus ditutupi, jadi itu seperti itu. Kemudian yang seterusnya adalah memastikan kondisi kesehatan warga sekolah, misalnya siswa ya, itu dimulai dari siswa yang beberapa SOP yang saya lihat ya, beberapa SOP yang saya lihat itu siswa dalam kondisi sehat ya, siswa dalam kondisi sehat. Berarti kalau sedang tidak sehat, kalau sedang ada gangguan di kesehatan, berarti siswa tidak diizinkan untuk masuk sekolah atau tidak diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Misalnya sedang panas, sedang batuk, pilek. Nah, ini sekolah harus pandai-pandai menyampaikan kepada wali murid, kepada orang tua. Jangan sampai orang tua itu tersinggung. Karena biasanya orang tua, loh anak saya sehat, anak saya baru panas tadi pagi. Lah ini demi keselamatan bersama, ya. Termasuk gurunya. Jadi kalau misalnya gurunya merasa badannya kurang enak badan, ya, gregas dan sebagainya. Nah, mungkin dulu pada saat belum pandemi kita pusing ya, pusing itu karena mungkin tanggal tua dan sebagainya, sertifikasinya belum cair. Tapi saat ini ya, saat ini pada masa pandemi kelihatannya pusing sedikit, bahkan diare saja ternyata itu juga setelah di screening ternyata itu gejalanya COVID. Makanya pastikan bahwa semua warga sekolah yang hari itu berangkat sekolah, pastikan semua dalam kondisi sehat. Ya, pastikan untuk kondisi sehat. Kemudian juga, nah makanya ini silahkan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, karena ini kan sudah ada perintah ya, perintah bahwa Senin itu sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, segera Bapak dan Ibu bisa koordinasi dengan puskesmas terdekat. Ya, bisa segera koordinasi dengan puskesmas terdekat, ya. Barangkali ada guru-guru yang belum vaksin dan sebagainya untuk segera divaksin, meskipun vaksin ini bukan merupakan syarat utama pembelajaran tatap muka, tapi setidaknya kalau kita sudah divaksin setidaknya ada ada tameng ya, ada tameng untuk menolak virus itu ya. Perkoroko saya sudah divaksin tapi ternyata terpapar, itu urusannya lain. Yang penting kita sudah berjaga-jaga ya, untuk berjaga-jaga. Kemudian Bapak dan Ibu juga kegiatan-kegiatan yang sekiranya ya, kegiatan-kegiatan yang sekiranya menimbulkan kerumunan juga untuk dihindari. Ya, seperti contoh olahraga.
ya, olahraga bersama. Olahraga yang menggunakan alat satu bersama-sama itu tidak diperbolehkan. Misalnya sepak bola, kasti, ya kalau SD kan ada kasti, itu tidak diizinkan. Lah kalau mau olahraga gimana? Boleh enggak? Boleh. Olahraga, misalnya senam, tapi juga satu kelas saja kan paling misalnya untuk SD 14 misalnya ya, dengan jaga jarak 1,5 meter. Itu kan tanpa alat, ya, itu kan tanpa alat. Maka dari itu sekali lagi kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan. Contoh lagi, kantin, ya, orang jualan itu tidak diperbolehkan. Kantin sekolah tolong sekarang ditutup dulu. Ya. Ini biasanya kantin di SD itu yang berjualan adalah apa? Yang penjaganya ya. Jadi tolong sementara untuk tidak berjualan dulu, ya tidak berjualan dulu lah. Biasanya sekolah sudah tidak membuka kantin, tapi di luaran sekolah sana, di luar ada bakul sombe, ada cilok dan sebagainya. Mereka yang berjualan masyarakat sekitar, ya, atau para pendatang. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, koordinasi ini sangat penting. Ya. Koordinasi sangat penting. Silahkan Bapak Ibu bisa koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Ya, karena orang-orang yang berjualan di sekitar sekolah, ya, orang-orang yang berjualan di sekitar sekolah, seandainya itu yang melarang pihak sekolah, dia akan marah. Tapi coba, ya, itu dengan kerjasama dengan pihak pemerintah desa, biar itu yang apa ya, yang melarang itu pihak desa, atau bahkan bisa dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jadi nanti dari dari apa Babinsa ya, dari TNI, dari Polsek itu bisa apa bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan semacam itu. Kemudian lagi kerjasama seperti semacam ini, karena apa Bapak dan Ibu, jangan lupa koordinasi, karena apa, kegiatan pembelajaran tatap muka ini akan berhasil dengan baik kalau ada dukungan dari semua pihak, ya, ada dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu Bapak Ibu kemarin sudah menandatangani surat pernyataan kan, sudah menandatangani surat pernyataan di atas meterai 10.000 2 lembar, ya. Ayo kita semuanya berkomitmen, ya, bukan hanya Ibu Kepala Sekolah tapi semua warga sekolah, dari guru-guru, komite sekolah dan sebagainya. Ayo kita berkomitmen untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan pedoman yang ada. Pembelajaran tatap muka ini akan berhasil apabila ada dukungan. Bukan hanya dukungan warga sekolah saja, tetapi termasuk dari komite sekolah, pemerintah setempat, dan juga organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga terkait. Ya, sehingga sekali lagi tolong koordinasi itu sangat penting. Kalau Bapak dan Ibu ada kesulitan, silahkan sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas di wilayah penjenengan, bisa langsung menyampaikan atau melaporkan keluhan-keluhannya ke kami melalui email yang kemarin kami bagikan, ke email Bigas, ya. Sehingga dengan itu harapan kami bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah Bapak dan Ibu semuanya itu bisa berjalan dengan baik, ya, bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat kepada Bapak dan Ibu. Silahkan nanti mulai Senin untuk dimulai pembelajaran tatap muka terbatas dengan melaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada, dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Jangan sampai yang saat ini Pemalang sudah ada di level 2, dengan adanya pembelajaran tatap muka kok jadi naik level 3, jangan, ya. Sekali lagi, selamat melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya, dan tetap mengedepankan atau memprioritaskan keselamatan dan kesehatan.
Oh ya, yang terakhir ini Bapak dan Ibu, ya. Setelah penjenengan melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya, jenengan itu pantauannya yang memantau itu banyak. Bukan hanya dari Dinas Pendidikan, bukan hanya dari KWK, bukan hanya dari Bapak Ibu pengawas, tidak. Tapi semua lini memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sewaktu-waktu ada Satpol PP yang datang. Hari kemarin, hari Selasa, Satpol PP monitoring pembelajaran tatap muka di wilayah kecamatan kota. Bisa saja ke yang lain. Gitu. Ya, ada mungkin dari BPPD, ada dari Dinas Kesehatan, dari Polres, dari Polisi, dari Koramil, ya, dari Koramil. Kita penjenengan sudah memiliki penilaian siap, sudah dianggap memenuhi 100% pemenuhan protokol kesehatan. Tolong sarana prasarana yang sudah ada, yang kemarin disiapkan pada saat verifikasi, tolong itu dijaga. Sewaktu-waktu ada pantauan, ada monitoring, hand sanitizer-nya sudah habis dan sebagainya, ya. Jadi itu kami kalau misalnya pada saat ada pantauan dari manapun, ya, kemudian melaporkan kepada kami ada pelanggaran di protokol kesehatan di sekolah selama pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran tatap muka di sekolah akan kami hentikan, ya, karena ini kaitannya dengan nyawa. Nyawanya siapa? Nyawanya kita semuanya, nyawa anak-anak dan Bapak Ibu guru dan keluarganya, ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu, laksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan pedoman yang ada dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Ya, saya kira itu dari saya Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat. Silakan nanti koordinasi, sampaikan informasi ini dengan Bapak Ibu pengawas, kemudian lapor kepada kepala desa, ya, lapor pada pemerintah desa setempat bahwa sekolah penjenengan mulai Senin sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka supaya bisa dibantu disosialisasinya kepada masyarakat, ya. Orang mengikuti. Oke, ngaten yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf dan selamat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani yang telah memberikan kita pencerahan bimbingannya tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Selamat kepada Bapak Ibu yang sekolahnya telah lulus dari penilaian tim siap kabupaten. Mohon ketika sudah dinyatakan siap, pertahankan. Seperti kemarin dan tadi Ibu Animator, jangan hanya menjadi kenangan indah. Ketika kita datang ke sana semua ada, semua terisi penuh, tapi ketika suatu saat kita datang lagi, kita hanya menemukan botol-botol kosong, tempat sabun dan hand sanitizer. Nah, jadi monggo dipertahankan karena pembelajaran kali ini beda dengan pembelajaran sebelum pandemi. Komitmen Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah menjadi ujung tombak keberhasilan pembelajaran tatap muka. Ya, untuk yang terakhir kali, monggo bersiap, akan kita ambil gambarnya. Untuk yang belum ada pesertanya, monggo video dinyalakan sehingga kita bisa ambil gambar yang pertama. Okay. Untuk sheet 1, siap semua? 1, 2, 3. Matur suwun, kita beralih ke sheet 2. Siap? 1, 2. Terima kasih.
Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pembelajaran tatap muka di Kabupaten Pemalang ini sukses tanpa adanya akses. Dari saya mohon maaf, mungkin dalam membawakan tadi saya matur ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Absen jangan lupa